Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, pimpinan dan perlindungan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan, kami dapat lalui semuanya dengan kemenangan. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 6 ayat 31 sampai 32. Tertulis demikian. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi, sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyanyi merupakan sesuatu yang sudah ditanamkan oleh Tuhan sejak dulu dalam hati dan kehidupan kita manusia. Menyanyi bukanlah sesuatu yang haram. Tuhan tidak marah bila kita menyanyi. Hanya saja saudara, iblis ingin membuat kita menyanyi bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya atau untuk sesuatu yang lain yang penting bukan Tuhan. Kita perlu bijaksana memilih lagu dan berhati-hati dengan berbagai lagu dunia yang liriknya berisi hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Beberapa waktu ini saudara ramai di media tentang masalah copyright lagu rohani. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi ini? Adalah bijaksana bila kita tidak menjadi marah atau benci kepada pembuat lagu-lagu rohani. Baiklah kita hargai mereka dan tetap melihat semuanya dalam sudut pandang yang lebih luas, di mana kita akhirnya sama-sama saling mengerti dan membangun dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Tawarik 6 ayat 31-32 ini, kita membaca tentang orang-orang yang ditugaskan untuk memimpin nyanyian di rumah Tuhan. Sebagian dari orang-orang Lewi diberi tugas untuk menyanyi bagi Tuhan. Mereka dikhususkan untuk pelayanan pujian kepada Tuhan. Dan merekalah yang menggerakkan atau memimpin orang-orang lain, yaitu jemaat untuk sama-sama menyanyi bagi Tuhan. Memuji Tuhan memang bisa dilakukan tanpa menyanyi. Tapi jangan kita meniadakan nyanyian karena ketidaksukaan kita pada musik atau lagu. Dalam Matius 26 ayat 30, tertulis bahwa Tuhan Yesus dan para muridnya menyanyi. Dikatakan dalam ayat tersebut, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Teladan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita salah satunya adalah menyanyi, memuji Tuhan. Nyanyian pujian kita ditujukan kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Allah Tuhan pencipta yang layak untuk dipuji dan disembah. Dalam Matius 21 ayat 15-16 kita membaca tentang para imam dan ahli Taurat yang sangat jengkel mendengar puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Tertulis di situ, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Saudara yang dikasihi Tuhan, menyanyi memuji Tuhan adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk dilakukan. Salah satu anggota tubuh yang kita miliki adalah mulut. Baiklah kita pakai mulut kita untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Bukan karena paksaan atau tugas yang membuat kita harus menyanyi,
memimpin pujian, tapi menyanyilah karena kerinduan kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Mungkin lagu yang kita nyanyikan tidak populer, mungkin liriknya tidak begitu indah, dan mungkin iramanya tidak begitu harmonis. Tapi kalau kita menyanyikan dari hati kita, maka Tuhan berkenan atas nyanyian pujian kita. Sebab bukan soal irama dan liriknya, tapi soal ketulusan hati kita, itulah yang penting. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, serukanlah namanya, agungkanlah Tuhan, sebab namanya tinggi luhur. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami bahwa pujian, nyanyian adalah kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Kami mau menyanyi, kami mau memuji Engkau ya Tuhan, sebab perbuatan-perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Banyaklah yang Tuhan sudah lakukan, dan perbuatan-Mu bagi kami adalah perbuatan-perbuatan yang perkasa, yang ajaib, dan layak bagi kami untuk memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak berkesudahan, kasih-Mu selalu tersedia bagi kami, keagungan-Mu mengatasi langit. Engkau perkasa dan maha kuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami mau nyanyikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, kembali mengajar kami semakin teguh untuk menyanyi, memuji bagi Tuhan. Mulut yang Tuhan berikan pada kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan berikan jalan keluar. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, berikan kelepasan bagi yang terikat, terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Kuasa-Mu Tuhan Yesus melepaskan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.